Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi rahmah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahi al-a'immatil mujtahidin wal ulama'il hamilin wa syuhada wa salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum huququn alaina binatina Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'afihim wa ya'fu anhum wa yaj'al quburahum rawdah min riyadil jannah wa binatina Allah yatawaffana wa ahlana muslimin wa yakhtim lana bi husnil khatimah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 53 ya. Dan kurung wa nisa'u ala turbaini. Ya, dari situlah wa nisa'u ala turbaini masih tentang perkawinan. Perempuan itu dibagi dua. Perempuan ada dua macam, thayyibatin wa bakarin. Yang pertama adalah yaitu janda, dia pernah nikah, wa bakarin, dan gadis. Ini terkait dengan wali. Fal bikru yajuzu lil abi wal jadi. Adapun anak gadis maka boleh bagi bapaknya dan neneknya ijbaruha ala nikahi, menikahkan anak yang gadis itu ya tanpa izin darinya. Ya, dalam hadis kan orang tua yang minta izin kepada anak untuk dinikahkan, bukan anak yang minta izin orang tua. Dikit ini terbalik. Kalau kita lihat petugas KUA disuruh anaknya disuruh minta izin anaknya, ya artinya minta dinikahkan. Seharusnya ya bapak yang minta izin kepada anaknya untuk dinikahkan. Kalau gadis tandanya dia diam itu setuju, tapi kalau janda harus dengan ucapan. Nah, ini boleh seorang bapak dan kakek ijbar itu namanya, kalau seartikan memaksa ya enggak ya, artinya itu memaksa. Ini bukan memaksa, yaitu menikahkan tanpa izin anak perempuannya yang gadis. Makanya disebut bapak dan kakak itu wali mujibir istilahnya. Ya, mujibir boleh. Wa thayyibu la yajuzu tazwijuha. Dan janda tidak boleh dikawinkan, dinikahkan illa ba'da bulughiha, kecuali setelah janda itu balik wa izniha, dan janda itu mengizinkan. Walaupun bapaknya nggak bisa mengawinkan anak yang sudah janda tanpa minta izin terlebih dahulu. Tapi kalau perawan boleh, anaknya perawan boleh.
Ya, sekali lagi maka orang tua atau bapak dan kakek disebut wali mujbir. Ya, itu istilah. Kota-kota malakat tertibul awliyai, sungguh telah dijelaskan kepada kamu urutan wali minan nasabi, baik dari nasab wa ghairihi, dan selain nasab. Urutan wali, ya, kalau dari nasab tentu yang pertama adalah bapak. Kalau ada bapak yaitu kakek. Kalau nggak ada kakek baru saudara kandung, itu urutan wali. Wala syakka, dan tidak diragukan, an aqwa asbabil wilayati, bahwa penyebab terkuat seseorang menjadi wali adalah al-ubuwatu, yaitu bapak. Dia menjadi bapak. Ya. Kenapa? Karena bapak yang memberikan nafkah, ya kan? Ya, maka bapak itu paling berhak untuk menjadi wali. Tsumman jududatu, kemudian kakek. Ya, kakek. Likamali safaqatihima, karena sempurnanya kasih sayang keduanya. Ya, kakek sayang sama cucu, bapak sayang sama anak. Ya, makanya dia disebut wali mujbir. Nggak mungkin orang tua, kecuali orang tuanya gila ya, mengawinkan anak yang perempuan dengan orang yang nggak benar, kecuali orang tuanya gila, ya kan? Ya, makanya dia boleh wali mujbir tanpa seizin anaknya. Nggak mungkin kan? Ya, orang tua nikahin anak yang perempuan dengan laki-laki nggak benar, ada kan? Ada ya, tapi orang tua nggak benar juga berarti. Ya. Nah, ini makanya disebut wali mujbir. Ya, jadi paling berhak itu adalah orang tua dan kakek, karena mereka itu sangat sayang. Ya, orang tua kepada anaknya, kakek kepada cucunya. Walihada, maka oleh karena ini, ya, yaitu sempurnanya kasih sayang bapak dan kakek terhadap anaknya dan cucunya, kana lil abi wal jadi, maka bagi bapak dan kakek tazwijul bikri, mengawinkan anak perempuannya yang gadis, min kuf'in, dengan laki-laki yang baik. Ya, laki-laki yang sepadan, yang baik, gitu ya, boleh. Bighairi idnya, tanpa seizin anak gadisnya. Ini yang disebut apa? Ijbar. Ya, ijbar yaitu orang tua atau kakek boleh mengawinkan cucunya atau anaknya yang masih gadis atau cucunya tanpa seizin anaknya. Ya, itu namanya wali mujbir. Shaghiratan kanat, baik anaknya masih kecil, karena dalam Islam itu perempuan nikah nggak ada batasan umur, nggak ada. Makanya Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah masih muda sekali, nggak ada batasan umur. Ya, tapi ya boleh membuat peraturan dengan umur untuk kemaslahatan, itu nggak bertentangan. Pada Indonesia ada aturan harus berumur 17 tahun umpamanya, untuk perempuan laki-laki paling nggak ada unsur tahun umpamanya. Boleh, ya boleh, ya boleh. Itu namanya al-maslahatul mursalah, boleh. Ya. Tapi ya dalam Islam tidak ada ketentuan umur, makanya di sini baik masih kecil, au kabiratan, atau sudah dewasa, dengan catatan bimahril mithli, dengan mahar yang umum. Ya, ini kalau orang tua, karena nanti kan mahar itu hak siapa? Hak istri atau hak anaknya, berarti kan hak anaknya. Makanya maharnya juga nggak boleh sembarangan. Mahar misal itu apa? Mahar yang berlaku di kampungnya itu berapa?
ya, mahar. Jadi mahar ini meskipun tidak termasuk rukun nikah, tapi merupakan hak istri, ya, merupakan hak istri. Di saat pernikahan tidak ada mahar, maka pernikahannya sah. Cuma suami berarti punya utang sama istri, ya, mahar nggak disebutin atau nggak ada sama sekali, sah. Tapi bagusnya ikutin Rasulullah itu pakai mahar, ya. Dan mahar ini, ya, apa namanya, tidak haruskan yang mahal, sesuai dengan kemampuan calon suami, ya. Nah, di Arab kok mahal, itu bukan cara Islam, itu tradisi atau adat, ya. Di Arab itu mas kawin itu mahal, itu adat, bukan anjuran Islam. Bahkan Rasulullah SAW pernah, ya, mungkin dengan ada orang nggak punya apa-apaan, bisa mencari walau khatiman min hadidin, sekalipun cincin dari apa? Dari besi, boleh, boleh. Ya berarti kan apa? Sesuai dengan kemampuan, ya kan? Ya, meskipun dalam Al-Quran disebut apa? Suami memberikan mas kawin yang banyak sekali, digambarkan apa? Kantorah, mukantorah itu, ya, maka suami nggak boleh meminta kembali atau mengambil kembali mas kawin yang sudah diberikan. Itu satu gambaran, bukannya satu kewajiban. Nah, di mas kawin itu, ya, terserah kemampuan suami. Cuma kalau orang tua atau kakek mengawinkan cucunya atau anaknya yang masih gadis tanpa seizin dia, ya, maka mas kawinnya harus yang pantas, yang sesuai dengan kebiasaan atau tradisi, namanya mahar misil. Itu mahar misil namanya, ya. Pokoknya di kampung dia biasanya mas kawin itu ya berapa, itu ya, mas kawin itu berapa, ya, itu syarat itu, ya. Jangan sampai mas kawinnya di bawah standar. Jadi mas bisnis itu mas kawin standar, ya, di bawah standar ini nggak boleh, ya kan, ya, karena dia menikahkan anaknya atau cucunya tanpa seizin anaknya atau cucunya. Karena mas kawin itu akan menjadi milik siapa? Bukan bapaknya, bukan kakeknya, tapi akan menjadi milik siapa? Ya, anaknya. Anak memang itu harus dipikirin untuk mas kawinnya, gitu ya. Jadi sekali lagi mas kawin itu bukan merupakan nikah, tapi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami. Maka kedudukan mas kawin, kalau ketika akad nikah tidak ada, ya kan, ya, jadi nggak usah disebutin mas kawinnya atau disebutin apa, utang. Tapi kebanyakan yang kita dengar, kalau ada mas kawinnya disebutin apa, dengan mas kawin kontan, yang utang jarang. Kalau mau utang jangan disebutin lah, malu-maluin, biarin aja, nggak usah pakai mas kawin, tapi tetap jatuhnya utang, ya. Nah, mas kawin ini statusnya nanti, ya, kalau ketika akadnya disebutkan, ya, maka menjadi apa, utang suami. Lalu ukuran mas kawinnya lagi-lagi karena nggak disebutkan, memang nggak ada ketika akad nikah, itu mahar misil, mahar yang standar, yang umum di kampungnya berapa, ya, itu, ya. Nah, kemudian kalau terjadi perceraian mas kawin ketika akad memang nggak ada dan mas kawin itu belum diberikan, terjadi perceraian, ya, dan istrinya belum diapa-apain, belum dilakukan apa berhubungan, maka suami tidak ada kewajiban memberikan mas kawin. Ya, itu kalau, ya, mas kawinnya tidak ada ketika akad nikah dan terjadi perceraian, tapi suaminya belum melakukan apa hubungan intim. Yang kedua, akad nikah mas kawinnya ada, kemudian, ya, diberikan kepada istri, lalu terjadi perceraian, misalnya mas kawin, ya kan, maka, ya, suami, ya, lalu terjadi perceraian dan istrinya belum diapa-apain, maka suami berhak meminta setengah
meminta kembali setengah daripada mas kawin yang telah diberikan kepada istri. Cuma menurut saya sih janganlah ibu benar. Ya, juga di Al-Quran dianjurkan lebih baik jangan. Tentu ya dari pihak perempuan akan marah, udah pas kawin dikasihin minta lagi, ya kan, bisa borok sikutan, tapi secara hukum sah, tapi setengah itu ya. Nah, kalau belum diapa-apain, tapi kalau sudah diapa-apain lalu terjadi perceraian, maka menjadi hak mutlak, hak penuh istri. Hak penuh istri. Ya, itu tentang apa? Mas kawin ya. Jadi apa? Mas kawin sekalipun dia bukan rukun nikah. Ya, rukun nikah itu kan ada 5. Mungkin ya kita udah kelamaan udah nikahnya udah pada lupa. Rukun nikah itu ada 5. Pertama ada calon pengantin laki-laki, ada calon pengantin perempuan, lalu ada ijab, ya atau ada apa? Ya ijab dan qabul. Ya ijab dan qabul bahasanya apa? Wali, ya kan? Ya. Lalu ya yang kelima adalah minimal 2 saksi. Nggak ada kan mas kawin? Nggak ada. Ya, nggak ada mas kawin. Ya, cuma karena umumnya orang nikah menyebutkan mas kawin, maka di saat ya ada orang menyebutkan mas kawin, ya kurang dikit saja itu pada ribut, ulang katanya ulang, ya kan? Ya, padahal kurang menyebutkan apa? Gramnya doang. Ya, gramnya doang. Ya kan, disebutkan apa? Tis asyara ya zahaban. Geramannya nggak disebutkan. Geram itu bahasa Arab, geraman. Ya, itu jadi ribut ulang-ulang. Saya bilang jangan, nggak usah. Si anak apa walinya, nggak usah, sah. Ya, itu. Ya, karena mereka menganggap bahwa mas kawin itu termasuk rukun nikah. Karena sudah terbiasa mendengar akad nikah itu ada mas kawin. Kemudian liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, as-saibu ahaqqu bi nafsiha, janda itu lebih berhak terhadap dirinya min waliha ketimbang walinya. Ya, janda kan udah berpengalaman, tapi tetap dia harus ada wali, nggak boleh dinikah sendiri tanpa wali, sekalipun dia berhak terhadap dirinya ketimbang walinya. Maksudnya di sini apa? Yaitu wali harus minta izin. Kalau mau menikahkan anak yang janda itu harus minta izin. Ya, kalau nggak minta izin nggak sah. Dan ya tanda setujunya itu anak yang janda pakai ucapan, ya Pak, anak saya setuju. Ya, kalau tadi gadis diem aja udah tanda setuju. Ya kan, gadis masih malu-malu, janda kan udah nggak malu-malu, ya udah pengalaman ya, maka harus dengan ucapan iya saya mau baru. Wal bikru tusta'maru, sementara yang gadis itu ya kan diminta izinnya, wa izmuha, dan tanda si gadis itu mengizinkan akan dikawinkan, sumatuha, dia diam tanda setuju. Ya, di sini dia mas nih, ya diam mas, ya kan. Tapi kalau dalam hal yang lain diam ya nggak benar juga, ya kan. Ya kalau di sini diam mas, kenapa? Punya arti tandanya apa? Setuju. Ya kalau sekarang sih saya kira udah setuju aja, ya karena umumnya kan ya anak sekarang gadis itu ya nikah dengan pacarnya, ya nggak ditanya juga setuju aja udah. Ya makanya, tapi tetap harus minta apa? Orang tua harus minta izin. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayat, dalam satu riwayat, wa idnuha sukutuha. Adapun ya izinnya anak gadis mau dinikahkan, setujunya, tanda setujunya ya gadis untuk dinikahkan, sukutuha, dia diam. Ya, jadi kalau sukut itu ya berhenti, diam dari berbicara. Makanya orang
Arab ya apa keruput mengatakan sekut ini sekut gitu. Ya sekut artinya sekut itu ya artinya diam ya diam. Tapi kalau kita menyuruh orang ya kan diam dari bergerak itu bahasanya uskun. Beda uskun. Namun kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa di saat dia diam tenang dari marah. Kalau marahnya marah banget tuh Nabi Musa. Bagaimana nggak mau marah? Ya kan? Dia meninggalkan kaumnya untuk menerima Ten Commandment, untuk menerima apa Taurat, ya kan? Begitu kaumnya ditinggal, mereka menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Pulang marah. Ya itu patung dihancurin oleh Nabi Musa. Ya kan, marahnya luar biasa itu. Tapi ketika dia diam dari marah, kata Allah bukan sakana, tapi sakata. Walamma sakata Musa, ya manakala Musa itu, ya kan, tenang dari amarah. Ya, Allah menjadikan dengan kata sakata. Di sini rahasianya menunjukkan bahwa Nabi Musa itu marahnya bukan hanya dengan gerakan tapi dengan ucapan. Gerakannya ketahuan apa? Waktu anak sapi dihancurin Nabi Musa. Ya, juga dengan ucapan. Dengan ucapan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kalau marah ya ketahuan, lebih ketahuan mana? Antara gerakan dengan ucapan. Kalau kita lihat orang lagi marah, ya di balik dinding atau di kamarnya dikunci, dia pakai gerakan kita nggak dengar. Tapi kalau pakai ucapan, dengar nggak? Dengar. Makanya Allah menggunakan dengan kata sakata, gitu. Ya ini rahasia Al-Quran ya, itu namanya apa? Ilmu balaghah di situ tuh, ya kan? Kenapa Allah tidak menggunakan sakana, kok pakai sakata ya? Seperti itu. Nah, jadi wa'idhuha sukutuha wal ijbaru manutun bil biqarati. Adapun orang tua atau kakek boleh menikahkan anaknya tanpa seizin anaknya yang gadis, itu digantungkan kepada kegadisannya, bukan kepada umur, bukan kepada umur. Sekalipun umurnya udah lanjut, katakanlah sudah 20 ke atas, tapi masih perawan, ya ini orang tua boleh ijbar, boleh menikahkan dia tanpa seizin anaknya. Itu manutung ini digantungkan kepada bikara, bukan kepada apa umur. La bisigari, bukan digantungkan kepada apa kecil atau besarnya, dewasa atau kecilnya, artinya umur. Ya, jadi digantungkan kepada apa kegadisannya, gitu. Ya kegadisannya. Dan di sini disebut gadis, ada disebut janda ya. Itu dengan perkawinan, tanpa perkawinan, umpamanya kecelakaan, ya kan sudah nggak perawan, itu tetap disebut apa perawan dalam hukum Islam. Yang disebut janda kan? Ya enggak. Ini maksud janda itu, jadi kita juga memang ada orang kecelakaan kita sebut janda kan enggak? Ya kan, kecuali orang habis kawin dicerai kita sebut apa? Baru kita sebut janda. Ya, maka dalam Islam pun sama. Ya, dalam fikih itu seperti itu. Indana menurut apa? Mazhab kita Syafi'i. Khilafan di Abi Hanifah, berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah itu digantungkan, ya kan, kepada apa? Umur. Artinya kalau umurnya sudah dewasa, maka orang tua nggak boleh ijbar, nggak boleh menikahkan anaknya yang masih gadis, tapi udah tua. Kalau udah di atas 20, ya kan, tanpa seizin anak gadisnya. Ini menurut mazhab Hanafi. Ya kita pikir juga ada benernya juga ya. Ya karena kan orang sudah dewasa kan sudah pikirannya sudah panjang gitu ya. Ya. Hada, kemudian hukum ini berlaku, yaitu orang tua boleh ijbar,
boleh menikahkan anak yang masih gadis tanpa izin anaknya. Idza lam yakun bainal abi wal jaddi adawatun, apabila tidak ada antara bapak dan kakek, ya, bainal abi wal jaddi, ya, adawatun zahiratun, itu permusuhan yang nampak jelas, ya. Artinya apa? Antara anak dengan bapaknya tidak ada permusuhan, gitu. Tapi kalau anaknya dengan bapaknya ada permusuhan, kan bisa jadi, ya kan? Ya itu nggak benar udah. Nah ini nggak boleh. Pasti didorong oleh emosinya, katanya masih marah, dia akan mengawinkan anaknya dengan orang yang nggak benar. Nah, makanya itu syarat. Poin kana, maka jika ada permusuhan, fafi jawazi ibariha, maka tentang bolehnya anak gadisnya itu dinikahkan tanpa izin, ya, tanpa izin anak gadisnya, wajhani, ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Qala Ibnu Kajin, berkata Ibnu Kaj, yaitu nama benarnya saya juga belum tahu, ini bukan nama benar ini, ya, nama julukan, ya. Wa itu mazhaban laisa lahu ijbaruha, maka bapaknya atau kakeknya nggak boleh, ya, menikahkan anaknya tanpa seizin anaknya. Wa ala dzalika, maka berdasarkan hukum itu jalur Rafi'i wa Nawawi, Imam Rafi dan Imam Nawawi memberlakukannya. Jauh itu mengalir memberlakukannya. Qala Al-Hanati, berkata Al-Hanati, wa yahtamilul jawaz, kata beliau bisa jadi boleh, kalaupun ada permusuhan tetap boleh. Tapi di sini nggak tegas, beliau mengatakan apa? Wa yahtamilu, muhtamal itu apa? Kemungkinan, bisa jadi, ya boleh, ya, bisa jadi boleh, ya. Jazaman Mawardi, Imam Mawardi telah menetapkan, Waruyani dan Imam Royani, ya, Royani nggak Roy, ya ini Royani nih, namanya kan Royani nih, ya, Imam Royani bibaqaihi, bahwa, ya, apa namanya, orang tua atau kakek tetap ala wiladi, boleh menjadi wali mujbir, artinya tanpa seizin anak gadisnya. Wa arada ala anfusima, dan kedua imam itu, Imam Mawardi dan Imam Riyani, ya, apa namanya, mendatangkan, menyebutkan bi anal aba, bahwasanya bapak idza kana aduan, apabila ada permusuhan, wa wada'a, dan bapaknya menikahkan anaknya, ya, anaknya yang gadis tanpa seizin anaknya, tahta ghairi kuf'in, di bawah, ya, suami yang tidak kufu. Kufu itu apa? Ya tadi, ya, kufu itu suami yang benar. Tanpa kufu berarti suaminya nggak benar, nggak bertanggung jawab. Jadi syarat itu, ya, makanya penyebabnya orang tua atau bapak dan kakek kenapa boleh mengawinkan anak gadisnya atau cucu yang masih gadis tanpa seizin, ya kan? Anak gadisnya, ya, kenapa? Karena nggak mungkin orang tua menjerumuskan anaknya, ya kan? Menjerumuskan anaknya, kecuali apa? Bapaknya kagak benar, ya, dijual, ya, ini makanya itu boleh menjadi wali mujbir. Wajib, dan dijawab bi anna khaufal ari, sungguhnya kekhawatiran terjadinya pencemaran, artinya apa, dikawinkan dengan laki yang nggak benar, yurhidu menuntun ila da'i hadzal tawahumi, untuk menolak anggapan ini, untuk menolak
anggapan ini. Jadi ya kalau ada permusuhan dikhawatirkan ya kan si bapaknya ini menikahkan anak gadisnya kepada laki-laki yang ghairu kufuin. Ya itu istilah kufu gitu ya. Ya kufu itu sebanding sebenarnya, maksudnya apa? Ini dari segi akhlak. Ya laki-laki yang benar, bukan yang kaya, bukan ya. Allahu a'lam. Wa yustahabbu, dan disunatkan an tusta'dzana al-balighatu lil khabari, yaitu anak gadis yang sudah balik disunatkan untuk diminta izinnya. Ya ini menghargai. Walau aqaral abu, ini ada masalah dalam fikih, ada laut masalah. Walau aqaral abu, seandainya bapak mengakui ikrar itu, awil jaddu atau kakek binikahi, menikahkan anak yang gadis, aisulahu al-ijbaru, di mana baik kakek, bapak maupun kakek boleh menikahkan anaknya yang masih gadis tanpa izin anaknya, kubila, maka pendapatnya yang diterima. Pokoknya gini, menjadi perselisihan. Anak ini karena merasa nggak diminta izin dulu ketika akan dikawinkan, ya kan? Ini bapak main ngawinin aja begitu kan? Ya, main ngawinin aja. Lalu anaknya nggak setuju, lalu ke pengadilan. Nah, nanti di pengadilan justru ya pengakuan bapak atau kakeknya yang telah menikahkan anak gadisnya tanpa izin dia, itu yang dibenarkan, itu yang diakui, itu yang diterima. Ya itu yang diterima. Ya itu. Karena dalam Islam seperti itu. Artinya apa? Pernikahannya sah. Maka disinilah disebut wali mujbir, artinya kakek atau orang tua bisa memaksa anaknya untuk menerima pernikahan tersebut. Ya. Au fi ayuzawijaha bi ghairi kufin, atau bapak atau kakek mengawinkan anak yang gadis dengan lelaki yang bukan kufu. Ya yang nggak benar lah, pasakatan, dia diem aja, nggak nuntut, nggak apa, ya kan? Kafa, cukup fi asahil wajhaini, dalam salah satu dari dua pendapat yang paling sahih, ya itu. Jadi yang boleh menjadi wali mujbir atau menikahkan anak gadis, ya kan? Ya itu hanya bapak dan kakek. Sementara kita tahu wali itu ya di samping bapak dan kakek itu banyak. Ya banyak urutannya kan kita tahu. Kalau nggak ada bapak, kakek. Kalau nggak ada kakek, saudara. Nah kalau saudara kandung yang akan menikahkan harus minta izin kepada adiknya atau kakaknya yang menjadi saudara kandung yang akan nikah, harus minta izin. Jadi yang boleh ijbar mengawinkan anak gadis itu hanya tanpa izin hanya bapak dan kakek. Ya, tapi kalau saudara kandung, ya kan, ya itu nggak sama kasih sayang dengan bapak atau kakek, ya kan? Ya sama nggak sama. Ya nggak sama. Ada saudara kandung masa bodoh aja nggak mau tahu, ada nggak? Adiknya perempuan nggak mau tahu, banyak banget. Ya makanya disitulah dia harus minta izin. Tapi kalau bapak dan kakek itu pasti sayang. Ya bapak sayang sama anaknya, kakek juga sayang sama cucunya, gitu ya. Saya kira demikianlah tentang apa wali mujbir, yaitu bapak dan kakek ya, terhadap anaknya yang masih gadis. Wallahu a'lam bishawab.